kelingan ngeterning ngedusi terus ngono. Teko ngedusi. Ngedusi nyalini dulang. Ngetene sekolah be nasib gitu. Wis kaya barang mesti ya. Bahaya, Pak. Badrus. Badrus. Ini anak merah kok openin. Cah teriak kok ini. Iyong. Ngapain nggak live di TikTok, Mas? Di sini bisa dibaca tappingannya. Iya, engko live TikTok lek wis nonton live ku IG ku wis anu ngono. 100.000 ngono. Lagi live TikTok. Sing nonton live IG 100.000 ngono lho. Engko tak live TikTok. PK kuncung jebol nih. Saya itu PK itu enggak cari lawan. Pokoknya kita kenalkan sobat-sobat ngarit ini ke teman-teman gitu. Cari keluarga. Iya, kalian keluargaku, tapi enggak satu kakak. Yang satu kakak nanti aku sama bunda. Yung. Aduh, Dek. Lengah dikit. Aduh, Dit. Aduh. Nggih, alhamdulillah sapinya pun tahes. Besok tak buatin video nih cara merawatnya ya. Waduh, Dek. Sama ndak bubuk to, Le? Bubuk kono aku seneni ibumu aku. Tidak pernah bubuk aku setiap hari. Sama ndak pernah bubuk siang. Bah aku diseneni mbokmu aku. Gak tau turu jereke. Berat badanmu mundak apa ora masa iki? Belum nimbang aku. Mungkin ini masih limanan. Masih gemukan aku awal ngonten dulu. Aku awal ngonten 48. Nah, berhubung mungkin pikir aku kemarin itu ya agak konslet karena ya sampean tahu sendiri kan di tahun kemarin itu kan wabah PMK/LSD itu merajalela kan. Ini ya mungkin dari teman-teman yang seharusnya mas ini tuh nggak harus bercerita tentang masalah cinta loh ya. Sebetulnya harusnya ya ilmu peternakan itu yang kalian harus ambil, bukan di percintaan gitu. Ya, Mas Yun itu kurus kan kemarin itu kurus. Ya karena mungkin dari Mas Yun sendiri belum jenak gitu. Karena apa? Kan Mas Yun
bener-bener di ternak itu kan, di sapi itu loh, di sapi itu kan bener-bener dari nol. Masin itu dulu gado sapi nih Mbah Kong ya, dari 1 ekor sapi, dari kandang lama yang basicnya hanya ala kadarnya seadanya ya. Nah setelah itu kan Mas Yun sedikit-sedikit dari hasil kerja nguli dan lain sebagainya, Mas Yun itu nggak pernah yang namanya beli atau punya motor baru, nggak pernah. Ada uang tabungan tak belikan sapi gitu. Nah kenapa Mas Yun kurus ya, karena mungkin Mas Yun itu belum bisa menikmati dari hasil di ngarit, maksudnya belum bener-bener bisa menikmati itu. Udah ada PMK, LSD ya kan. Sedangkan peternak-peternak besar saja jatuh loh. Bayangkan peternak-peternak besar saja jatuh, banyak yang jatuh gulung tikar. Sedangkan Mas Yun itu memulai. Mas Yun itu gak tidur itu cuma 1 jam 2 jam ya waktu PMK itu. Ya mungkin ya Mas Yun memang sama Tuhan, mungkin kalau sama Allah itu nggak diberikan kekayaan yang lebih, tapi Mas Yun itu diberikan kesehatan yang lebih gitu. Jolek ngomong nih mumet Mas, gimana bendino kasarane gak ono ki opo-opo yo sapi pengen butuhan opo-opo, adol sapi nggih nyarutang dan lain sebagainya. Dan waktu itu wabah PMK LSD itu seperti itu ganasnya. Coba bayangin aja, sapi yang harganya 25 juta 30 juta turun 2 ekor sapi aja cuma 10 juta 5 juta, kayak kambing itu harganya sapi kemarin. Semangat ya, makanya Mas Yun itu gak frustasi, gak gendeng gue wis alhamdulillah. Mas Yun gak gendeng ya wis carane wis alhamdulillah. Memang mungkin saya ini memang bener-bener sama Tuhan ini, memang mungkin di mental saya cuma itu aja. Makanya saya itu tidak pernah nek diulokne wong ngene ngono ngene, gak wong gak pernah ngerti aku kan. Toh kalaupun aku punya uang banyak, bayangin aja ngopo aku gak jualan sapi ae. Nah sedangkan aku masih tetap loh sekarang, masih tetap ngarit seperti sama halnya kemarin tetap. Lebih baik kalau aku ini kontenku rame, dari dulu kan rame kontenku sapi, ngopo masih gak jualan? Gak ada modal, karena memang gak ada modal dari orang tua gitu. Memang masih dari bawah. Ibaratnya sampai nandur jagung kan wis pernah saya bilang, ibaratnya nandur jagung gini. Sampai ngerti waktu ngersih ladangnya, membersihkan ladangnya kan. Sampai ngerti gejek jagungnya itu kaya ngopo. Sampai ngenteni ngerawate, kan harus ngerawat sebelum kamu mengambil hasilnya jagungnya itu nanti kan, sebelum dijual kan sama harus tahu ngerawate. Jika aku dimodali orang tuaku, ya. Jika aku dimodali orang tuaku, contoh dikasih uang 200 juta jebret, kamu tak belikan sapi nanti kamu rawat. Ibarat sampeyan ki wis dikei tanduran jagung karek ngunduh tok. Wis ditandurne, wis ditukokne garam, wis ditukokne iki. Sampeyan karek ngenteni ngunduh tok, iya lek sampeyan berhasil. Nek wingko enek serangan hama dan lain sebagainya, sampai iso menanggulangi itu semua apa enggak? Atau bahkan malah hancur semuanya. Itu makanya kebanyakan orang-orang besar itu malah domisilinya dari orang kecil. Ya. Orang-orang besar itu berasal dari orang kecil. Contoh saja seperti Bapak Tomli itu dari orang kecil kan, yang sekarang besar. Gitu. Dan kebanyakan kalau keturunan dari orang-orang besar itu tidak bisa mengolah otaknya kan, biasanya anaknya orang kaya itu kan selalu terturuti apa yang keinginannya itu. Bahkan malah hancur kadang kalau anaknya orang kaya, biasanya tidak bisa mempertahankan
Anak orang kaya itu biasanya tidak bisa mempertahankan itu apa yang pernah dicapai orang tuanya. Karena bagiku ya mungkin kadang terlalu menyepelekan suatu pekerjaan. Makanya ngopo Mas Yun itu nggak pengen naik panggung gitu ya. Mungkin cuma 1-2 kali udah. Ya Mas Yun kalau diajak ngobrol serius ya serius. Banyak yang main ke rumah Mas Yun itu sharing-sharing. Saya pun juga sering main-main ke peternak-peternak itu. Sharing aja. Iya, kebanyakan anak-anak orang besar itu yang tidak bisa mempertahankan apa yang pernah dicapai orang tuanya itu malah jatuh. Ya itu. Karena dia tidak pernah merasakan di posisi di bawah itu seperti apa gitu. Nek Mas Yun wis warak dilokne wong. Nek Mas Yun wis warak dilokne wong kaya apa wis warak Mas Yun. Makane Mas Yun dibully seperti apapun saya enggak peduli. Pengenku sing penting rezeki kuwi kan sing penting halal kan. Dan Mas Yun itu selalu mengutamakan sapi itu tadi, pekerjaan Mas Yun. Contoh aja kemarin seperti waktu diajak ke Jakarta, aku memilih sapi, nggak mau aku meskipun ya kalau aku berangkat kontes itu kan aku kehilangan uang, iya kan? Iya apa enggak? Nek Mas Yun itu gila pamor dan lain sebagainya, ya ini. Waktu kemarin diajak ke Jakarta, padahal Mas Yun kalau berangkat ke kontes itu Mas Yun ngeluarin dana, bukan malah dapat tabungan, ngeluarin tabungan, iya kan? Sampean pikir coba. Tapi berhubung jiwaku iki memang ndek peternakan neng sapi. Ya. Memang jiwaku ndek situ, aku milih neng sapi daripada aku harus mengejar panggungku. Kalau aku berangkat ke Jakarta aku pasti dapat uang, tapi kalau aku berangkat ke kontes itu aku ngeluarin uang. Tapi ini bagian dari aku, darah dagingku ya di situ gitu. Ndek peternakan aku nggak pengen sampean iku direndahne, dielek-elek. Wis kesel aku dengan mereka kadang menilai kita dengan penampilan kita, penampilan sing amit nyuwun sewu ya. Koyok gombalamoh kasarane ya. Saya tidak menghina kalian tapi saya ngomongin diri saya sendiri. Kadang kelambi wis 3 tahun sik digesake nggih ngarit kan. Tapi kan mereka tidak tahu penghasilan kita toh. Enggak bisa menilai dari situ lah. Kalau di ini coba dengan penampilan yang seperti kue ngarit budal numpak motor Supra. Saiki kalian memberi pakan sapi, ngasih konsentrat tambahan comboran iku yo. Sampai cukup 1 bulan uang 1 juta untuk 1 ekor sapi. Tinggal kalikan aja. Kalau pengeluaran sampean 2-3 juta, kalikan sapinya. Apakah mereka bisa menilai kita orang nggak punya? Yo. Makanya Mas ini selalu bilang batok bolu isi madu. Itu ada artinya. Setiap apa yang saya bilang itu pasti ada artinya. Sebelum saya mengucapkan itu pasti ada isinya di situ. Kalau saya ini ngubur dari dulu aku banyak yang ini nyuruh karnavalan dan lain sebagainya. Aku nggak pernah mau. Di Malang pun kemarin itu loh ini di rumah masku. Dan itu pun benar-benar keluarga saya gitu loh. Saya itu jarang ya dan paling nggak bisa itu bertemu dengan orang baru kadang itu. Karena semakin banyak teman itu semakin banyak musuh aku itu. Semua orang itu biasanya itu baik di awal, tapi di akhir itu belum tentu bisa jadi keluarga selamanya. Aku itu dari dulu aku nggak pernah collab, aku nggak pernah ngajain collab orang itu.
Mungkin malah dicariin untuk diajak collab kalau aku dulu. Memang saya nggak pernah, memang saya menjaga baik nama tukang ngarit, sobat ngarit itu sendiri gitu. Nggak ada yang settingan. Aku buat video pun aku sehari upload 20 video aku bisa. Karena apa? Mesin itu nggak ngonten. Mesin itu nggak ngonten. Kegiatan aku tak konten. Jadi aku sehari ini buat video 20 pun bisa di kandang. Mesin itu nggak ngonten. Tanya aja ke teman-teman. Bisa Mesin. Kayak dulu ketemu Dik Yaya yang ngajakin collab. Tanya aja ke Dik Yaya kalau nggak percaya. Saya selalu menjaga, tapi nggak semuanya itu aku itu mau. Kayak ada yang ngajakin karnaval, pasti tak budget mahal. Karena itu bukan ranahku, aku selalu bilang gitu. Asalnya ngajak karnaval Masiun itu dia. Umumnya orang itu kan di harga 1 juta, 2 juta sampai 5 juta. Gak kalau Masiun mahal sekalian biar gak bisa bawa Masiun. Karena aku memang menjaga. Kasarannya ben tukang ngarit kene ajine ngono. Jadi kalau Masiun ngadain acara ya sampai bisa datang karena tidak selalu Masiun itu mau berangkat acara. Tandai aja kalau nggak percaya. Masin nggak ngerokok Surya, ngerokok Masin kretek. Udah bisa dipastikan. Pernah Masin ini ikut karnaval di luar lingkup keluarga saya nggak pernah bisa bawa saya tuh, nggak ada, nggak pernah mau saya. Kalau saya mau golek duit ke kono monggo, karena saya masih bisa cari uang meskipun itu harus jadi kuli dan lain sebagainya loh. Tanpa harus ke ranah itu. Ya. Saya itu ini nggak pernah ada yang tak setting, jarang maksudnya. Hubungan pun sama dia nggak ada setting-settingan. Saya itu hidup itu harus punya prinsip Pak. Ojo koyo banyu ning dhuwur tales ki ojo. Hidup itu harus punya prinsip. Digorono gorene oh. Ya, mau sampai kapan pun masih meskipun konten saya gak rame ya saya tetap dek sapi. Yang penting nanti bagi saya ini loh. Nanti ada apa kasarannya, oh nanti dilihat anakku, oh bapak dulu seperti ini kayak gini jadi bisa nerangin ben ngerti sorone biyen wong tuweke kaya apa gitu. Bapak nakal biyen dolanan motor ya kan mesti ana wong ngomong masih aku enggak ngomong, mesti kanca-kancaku mesti ono sing ngomongi anakku kan. Yo ngomong ae. Oh, dunia ngono ki eleke ngene. Bukan berarti kita terjun di dunia hitam itu orang nakal, kan kita juga harus tahu ilmunya di situ itu kayak apa, ranahnya di situ itu kayak apa biar kita tahu. Mabuk kuwi nakal. Ya ada kan wong mabuk mek pengen ngerti rasane. Mabuk ki koyo apa kan iku kan. Badis krungu. Kangen mbak kok gewel Mas masalah. Mas Yun ki diseneni sakali mae Mas Yun ki. Mas Yun ki asline ki bah ya wis kretek ini ki lah gak kretek iki mbako lintingan, tapi lah mbako lintingan diseneni makku aku ki. Udan to.
Aku ki lek bakul lintingan ki seneni karo makku. Juga kadang soal nggih ngrokok ki gak enak cah. Iya. Nek ketenaran kan iso ilang. Ganteng bagus iso ilang. Nah sekarang kalau ya iya kan betul apa enggak? Nek saya bisa bertahan di Sapi, kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi rek. Ya sekarang kalau aku mau berganteng iso tak gimana tuku barang-barang mending iso. Soalnya ngopo nyombor sapi ya gawe duit. Iya kan? Terus pengen tenar, wes gandengi wong sing tenar. Wes tenar. Tapi mau sampai kapan? Tak tanyakan lagi. Nah nek kalau sapi masih yo sampean gak ngonten masih yo rupamu elek. Bakul bakso lo sak mini suwine nyelot tokar nyelot titik. Itu sedikit loh ya, sedikit. Daging pun juga kurang di sektor Indonesia ini, di sektor perindustrian daging apa-apa kuwi, Pak. Itu kan kurang ya. Jadi kesempatan kita anak-anak muda ya ini kita ambil kesempatan itu. Iya kan, harus banyak pertimbangan, Rek. Ngawur ae wi. Kalau Ridho itu ngerokoknya lebih enak dari aku karena Ridho itu punya sesak napas. Jadi rokok itu kaya rokok purel-purel ngono gitu. Ceplesan. Jadi Ridho itu punya sesak. Iya. Sama nek udah punya usaha kan yo. Ini kan. Tapi kembali lagi, Pak. Kita usaha kan. Kita sekarang itu hidup di era globalisasi. Kembali lagi tapi ya. Kita itu usaha. Makanya ngopo sobat ngarit itu tak tuntut ayo saling support. Biar nanti akunmu bisa dibuat kerja juga. Maksudnya kerja kalian itu nggak harus dapat uang. Sampai itu kan amit nyuwun sewu banyak kan di konten TikTok itu yang live minta gift. Mohon maaf saya nggak pernah melakukan itu. Bukan saya tidak menghargai yo. Bukan saya tidak menghargai itu. Karena kadang itu kan ada yang gift gede, ada yang gift kecil. Nanti yang disebut cuma yang ngasih gift gede. Nanti yang gift kecil itu sakit hati. Dan saya nggak pernah minta, biar itu asli real ikhlas dari keikhlasan hati kalian semua. Itu yang kalau yang ngasih gift. Tapi saya selalu doakan setelah ini kan setelah nge-live itu terus kan sampean itu tak tuntut ya buat saling support aku nih sampean ya kan karena kita itu akan hidup di era globalisasi. Kita itu akan hidup di era globalisasi ya kan. Sampean tak suruh sama-sama besarin akun. Bukan nanti sampean tak tuntut untuk live terus given aku gak. Jangan sampai itu terjadi ke kalian ya. Itu jangan sampai. Tapi kita kan hidup di globalisasi, itu nanti bisa membantu kalian untuk jual beli. Entah sampai jual beli baju, sampai jual beli makanan, sampai jual beli apapun itu. Itu bisa sampai manfaatkan. Mas yo sampai enggak ngelif, Mas yo enggak ngelif iki 1 bulan enggak masalah Mas Yun ning TikTok. Bagi saya itu. Karena apa ya? Saya bisa mencari lagi di luar itu gitu loh. Enggak, mungkin hanya sedikit pesan yang saya bisa sampaikan ke kalian semua. Iya. Ya mungkin
dari konten-kontenku mungkin kelihatan bodoh atau gimana kan, kita nggak bisa menyimpulkan pemikiran setiap orang. Ya wis ngono itu gitu aja yo. Kita los-losan aja. Kayak biasa nih. Masih joki drak, aku sudah joki drak Pak, aku ndak tahu dadi joki drak Pak. Idamamu sing drak ngono piye. Ini aku jam 1.30 aku turun ya. Udah reda, nanti habis ini mau lanjut lagi ke mana ini. Bismillah aja. Setiap perjalanan. Astagfirullah, bahas konser lagi. Tadi udah tak bahas ya, masalah konser tadi udah tak bahas di awal. Semoga nanti ada rikotannya terus bisa ini. Ada yang bisa nge-share nanti. Hujan. Tanggapan saya tentang Rido sama Ica. Kalau saya Rido sama Ica itu nggak tahu aku, soalnya Rido itu udah punya pacar. Rido itu udah punya pacar sendiri. Anak sini aja. Rido itu untuk sekarang tak tuntut untuk bisa di kandang tanpa harus adanya saya. Bener-bener tak tuntut. Nggak apa-apa sapinya kurus-kurus, nggak apa-apa dulu. Yang penting Rido itu bisa tanggung jawab dulu. Oh, stiker yang jualan stiker itu ini Mas Kleyeng. Iya, kalau mau nyetak baju, nyetak apapun itu ya, itu wajib Pak, untuk tanya ke saya. Karena nama Sobat Ngarit itu udah ini dari saya sendiri. Jadi mau nyetak baju, desain terbarunya gimana, itu wajib ya. Kalau enggak pengen tak laporin enak, saya dapat uang ya. Contoh mau ngadain acara terus bawa-bawa nama Sobat Ngarit,